Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai konfigurasi DNS. Pada saat melakukan konfigurasi DNS, maka kita akan berhadapan dengan dua hal, yaitu yang pertama disebut dengan zone, dan yang kedua itu disebut dengan record. Zone adalah bagian dari struktur DNS yang dikelola oleh satu otoritas, atau disebut juga dengan authoritative DNS server. Zone itu berisi sekumpulan domain dan subdomain beserta record-record yang terkait di dalamnya. Record adalah entitas data yang ada di dalam zone, di mana memberikan informasi spesifik tentang suatu nama domain. Setiap record DNS itu terdiri dari beberapa bidang, termasuk dimulai dari nama domain yang terkait, dan tipe record seperti SOA atau singkatan dari Start of Authority, kemudian NS atau Name Server, kemudian ada single A untuk resolve ke IP versi 4, kemudian ada CNAME atau singkatan dari Canonical Name, kemudian ada PTR atau singkatan dari Pointer untuk Reverse DNS, kemudian ada MX untuk Mail Exchange, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat nih ilustrasi contoh dari zone dan record. Nah, jika ada domain namanya google.com, itu disebut dengan zone, atau nama domainnya itu disebut dengan zone. Nah, sedangkan record itu adalah entitas yang ada di dalam zone. Seperti SOA, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Start of Authority. Kemudian ada NS atau singkatan dari Name Server. Kemudian ada single A untuk resolve ke IP versi 4. Kemudian ada quad A atau triple A untuk resolve ke IP versi 6. Kemudian ada CNAME untuk canonical name atau singkatan dari canonical name, di mana ini biasanya digunakan untuk redirect. Misalkan dalam mengakses domain tertentu itu di redirect kemana, nah biasanya bisa menggunakan record CNAME ini. Kemudian ada MX atau Mail Exchange untuk kebutuhan pengiriman email berdasarkan nama alamat domain. Kemudian ada Pointer atau PTR. Biasanya ini digunakan untuk reverse IP atau reverse DNS. Jadi kita bisa melakukan query berdasarkan IP untuk mendapatkan alamat domainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai SOA record. SOA record atau singkatan dari Start of Authority adalah record yang sering ditempatkan menjadi record pertama dalam suatu zone. Setiap kali ada perubahan pada DNS zone, seperti penambahan atau penghapusan DNS record, serial number pada SOA record ini harus ditingkatkan untuk memastikan bahwasanya perubahan tersebut dapat disebarluaskan ke server DNS lainnya. Nah, di slide sebelumnya kita kan sudah coba melakukan demonstrasi DNS query menggunakan command dig di Linux. Nah, sebetulnya command dig tersebut kita bisa mendapatkan spesifik query DNS berdasarkan tipe recordnya. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan option "-t" dan tipe recordnya. Nah, dalam kasus ini adalah SOA. Kemudian spasi nama domainnya. Nah, DNS query tersebut itu akan menghasilkan berupa record SOA-nya, ya dalam kasus ini adalah SOA dari google.com. Nah, di dalam record SOA itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah name servernya. Nah, dalam kasus ini adalah ns1.google.com. Kemudian yang kedua ini ada berkaitan dengan email address atau contact address-nya. Nah, dalam kasus ini adalah dns-admin.google.com. Email address atau contact address ini itu biasanya digunakan untuk melakukan reporting. Semisal ada suatu bug atau suatu kekeliruan, nah itu bisa dilaporkan ke sini. Nah, yang ketiga itu ada namanya serial number. Nah, serial number sendiri ini value-nya bisa beragam-ragam. Cuman yang jelas itu harus unik. Nah, oleh karena itu biasanya yang digunakan adalah seperti Unix time epoch atau timestamp-nya Unix. Kemudian bisa juga format date seperti YYYYMMDD atau tahun, bulan, tanggal. Atau bisa juga menggunakan format incremental value seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang keempat di sini ada namanya refresh. Kemudian yang kelima di sini ada namanya retry.
Kemudian yang keenam, di sini ada namanya TTL atau singkatan dari time to live. Dan yang terakhir di sini ada namanya expire. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa coba ilustrasikan atau demonstrasikan mengenai query DNS SOA record ini. Kita bisa balik lagi ke terminal. Kita coba clear dulu. Nah, kita coba jalankan DNS query, namun secara spesifik tipe recordnya adalah SOA. Nah, kita coba ke query ke google.com untuk mendapatkan tipe record SOA-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Dalam query tersebut, itu akan menghasilkan SOA recordnya. Nah, dalam kasus ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada beberapa bagian, seperti name server, kemudian email address atau contact address, kemudian ada serial number, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari DNS query untuk tipe SOA record. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai NS record. NS record atau singkatan dari name server record itu merujuk pada subdomain di authoritative server. Nah, record ini itu berfungsi sebagai informasi yang mengelola dari DNS zone yang dituju. Nah, sebagai contoh di bawah ini itu melakukan DNS query untuk mencari NS dari domain google.com. Nah, hasil dari DNS query tersebut itu mengembalikan sebuah alamat subdomain yaitu seperti ns1.google.com. Seperti di contoh sebelumnya, kita itu melakukan DNS query menggunakan command dig. Namun di slide sebelumnya itu tipe DNS record yang di query adalah SOA. Nah, namun di sini kita bisa spesifikin ke tipe record yaitu NS. Dimana dengan command dig spasi minte spasi NS recordnya, kemudian google.com. Nah, DNS query tersebut itu akan mengembalikan berupa alamat NS-nya. Nah, dalam contoh kasus ini, itu Google mendaftarkan 4 NS-nya, atau ada 4 server untuk name servernya, dimulai dari NS1, NS2, NS3, hingga NS4. Nah, ini kenapa ada lebih dari satu? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu bisa juga digunakan untuk load balancing atau high availability ketika mengaksesnya. Jadi, ketika trafficnya salah satu servernya penuh, itu bisa di-split trafficnya ke server yang lain. Atau bahkan jika salah satu servernya mati, itu akan tetap berjalan karena trafficnya ada di server lain bisa ditangani. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih ilustrasi praktiknya. Kita bisa balik lagi ke terminal, kemudian menjalankan command dig, tipenya yaitu NS, nama domainnya yaitu Google. Nah, kita bisa lihat hasil dari query tersebut itu mengembalikan 4 name server dalam domain google.com. Nah, itu adalah contoh dari use case penggunaan NS record. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai single A record. Single A record atau singkatan dari address record itu berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai IP versi 4 address. Nah, record inilah yang digunakan sebagai pengubah dari IP versi 4 menjadi sebuah nama domain atau subdomain. Nah, di contoh kasus sebelumnya, kita melakukan DNS query untuk tipe NS dan SOA. Nah, namun di tools dig ini kita juga bisa melakukan DNS query dengan spesifik tipe recordnya adalah single A. Dimana dengan command dig spasi minte spasi single A spasi nama domainnya yaitu google.com semisal. Nah, maka DNS query tersebut itu akan menghasilkan berupa alamat IP versi 4. Nah, kenapa ini lebih dari satu? Sama seperti sebelumnya, IP ini itu bisa digunakan sebagai load balancing atau high availability. Sehingga jika trafficnya penuh di salah satu server, itu bisa di-split atau dipindahkan ke server yang lain. Atau bahkan jika salah satunya mati, domain tersebut masih tetap bisa diakses karena trafficnya bisa dilayani di server yang lainnya. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih langsung contoh DNS query-nya. Kita clear dulu, kemudian kita command dig spasi minte single A record-nya, kemudian google.com. Nah, maka DNS query tersebut akan menghasilkan IP versi 4-nya.
Nah, itu adalah contoh dari penggunaan single A record pada DNS.